Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Hadis, masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa sobat netizen yang bertanya terkait pengusulan bansos ya. Baik itu pengusulan melalui desa ataupun pengusulan menggunakan aplikasi cek bansos. Kira-kira berapa lama bisa diterima? Jadi Bapak Ibu, karena banyak sekali warga yang tanya, ya banyak yang sudah melakukan usulan dengan aplikasi cek bansos. Kira-kira kalau lolosnya itu berapa lama ya? Apakah seminggu atau apakah sebulan gitu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, agar nanti tidak salah paham terkait pengusulan bansos PKH BPNT ya, baik itu melalui desa ataupun kelurahan ataupun menggunakan aplikasi cek bansos. Pada kesempatan kali ini akan saya kasih penjelasannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu ya, ingin menambah wawasan terkait bansos, bisa disimak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Tentunya disimak sampai tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dan Bapak Ibu sekalian, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak ya info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Di kesempatan hari ini saya khusus menjawab pertanyaan dari sobat netizen yang menanyakan kalau mendaftar dengan aplikasi cek bansos ataupun mendaftar di desa kelurahan itu kira-kira bisa diterima itu berapa lama ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab itu ada baiknya terkait bansos ini perlu difahami dulu ya. Jika bansos itu ada kuotanya. Tidak hanya bansos Bapak Ibu, ingin masuk ke suatu sekolah juga ada kuotanya, kuota muridnya gitu ya. Ingin ikut CPNS ya juga ada kuotanya. Melamar pekerjaan di suatu perusahaan juga ada kuotanya. Apalagi sifatnya bantuan sosial atau bansos. Jika ada yang tidak tepat sasaran, yaitu nanti bisa diupdate atau diperbaharui. Misal yang tidak tepat sasaran ya dihapus. Agar apa? Agar kuotanya tersisa, sehingga masyarakat yang belum pernah dapat bantuan, tapi secara ekonomi memang sangat layak, itu bisa mendapatkan bantuan. Jadi pada intinya terkait bantuan itu ada kuotanya, gitu ya. Nah, karena ada sistem kuota, sehingga saat proses pengusulan, baik itu pengusulan melalui desa kelurahan ataupun pengusulan dengan aplikasi cek bansos, tentu nanti akan ada tahapan seleksi ya ataupun tahapan verifikasi dan validasi atau verval. Jadi nanti baik melalui usulan dari desa kelurahan ataupun usulan melalui aplikasi cek bansos itu nanti akan sama-sama dilakukan tahapan verifikasi dan validasi. Jadi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah yaitu setiap usulan itu nanti akan ada kegiatan verval. Kenapa perlu verval? Tentunya ini untuk menjaga agar setiap usulan itu datanya sudah benar. Baik benar sesuai dengan syarat kemiskinan dan juga benar sesuai administrasi gitu ya. Karena semua masyarakat kan bisa mengusulkan, baik yang kurang mampu, yang sejahtera atau yang sangat-sangat prasejahtera itu bisa mengusulkan semua untuk bisa mendapatkan bansos dengan aplikasi cek bansos ataupun ke desa kelurahan. Tentunya karena semua bisa mengusulkan, tentunya harus ada petugas dari Kementerian Sosial terutama ya yang melakukan verval. Nah, untuk proses pengusulannya itu ya bisa diterima berapa lama. Nah, tentunya proses pengusulan untuk bisa mendapatkan bansos tidak serta-merta 1-2 hari ya Bapak Ibu ya. Tentu juga tidak 1 minggu. Itu ada tahapannya, bisa beberapa bulan. Kalau beruntung ya bisa lebih cepat sebelum 1 bulan bisa. Tapi kan ada masanya, misal masa pendaftaran dari tanggal 1 sampai tanggal 15 katakan ya. Tanggal 15 sudah ada ditutup. Nanti kan akan ada petugas verval berikutnya, lalu menunggu pencairan bansos di tahap berikutnya. Bansos 1 tahun itu cair 4 tahap atau 3 bulan sekali ya. Misal bulan ini Bapak Ibu pengusulan ingin bisa mendapatkan bansos ya. Begitu proses verval selesai sampai disetujui, oh ini setuju, dia bisa layak mendapat bansos gitu ya. Itu mungkin akan cair bisa mendapatkan bansos di pencairan tahap berikutnya ataupun tahap berikutnya lagi gitu ya. Jadi waktunya kalau menurut saya bisa beberapa bulan, tidak instan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau penghapusan ataupun pencoretan ya, itu insya Allah bisa instan.
Sekarang dicoret, pencairan bulan depan ataupun tahap ke berikutnya itu biasanya sudah tidak cair lagi. Kalau pencoretan insya Allah cepat, tapi kalau pengusulan, karena agar data yang diusulkan juga valid ya, agar tidak terjadi miskomunikasi, misal oh itu kok kaya dapat ya, ini dapat, maka dilakukan proses seleksi dan validasi data. Jadi harus di verbal dulu. Waktunya tadi itu ya sekitar ya bisa beberapa bulan. Jadi hitungan bulan Bapak Ibu ya. Jadi bukan hitungan hari. Jadi sudah terjawab ya. Kira-kira berapa lama kira-kira bisa mendapatkan bantuan sosial. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada tambahan sedikit terkait pengusulan. Jadi ada salah satu sobat netizen yang tanya kepada kami, di mana saat mendaftar ke desa kelurahan dari pihak desa kelurahan itu tidak tahu menahu. Nah, itu Bapak Ibu itu perlu diluruskan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada kenyataannya di desa dan kelurahan itu sebenarnya sudah ada satu petugas yang menangani terkait pengusulan dan juga pencoretan bansos. Petugas ini sudah diberi akun oleh pemerintah pusat melalui dinas sosial ya. Jadi sudah ada akunnya. Akun namanya SIKNG ya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi misal Bapak Ibu ke desa atau kelurahan, di sana mungkin Anda ketemu dengan bagian yang tidak membidangi terkait SIKNG, tentu bisa jadi menjawabnya tidak tahu. Saya rasa nanti kalau jenengan ke desa atau kelurahan ingin usul bansos katakan ya, Anda bisa langsung fokus ingin ketemu operator bansos ya, atau operator SIKNG. Nanti di operator bisa Anda sampaikan jika keluarga Anda ingin bisa mendapatkan bansos. Sampaikan juga bansos apa yang ingin Bapak Ibu peroleh, apakah itu PKH ataukah BPNT ataukah PBI gitu ya. Karena SIKNG ini fokus bantuan dari Kementerian Sosial ya. Ini fokus dari Kementerian Sosial. Kalau Anda ingin bantuan lain seperti bedah rumah ya, beras ataupun uang yang dari kabupaten kota ya, nanti beda kasus itu Bapak Ibu ya, beda ranah, beda petugas gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak tahu di desa kelurahan, bisa Bapak Ibu sampaikan ingin bertemu dengan operator SIKNG atau operator bansos di desa tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan pendaftaran. Tapi Bapak Ibu, setiap desa ataupun kelurahan biasanya ada regulasi. Jadi setiap pengusulan, misal dari bulan September ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 17 September, itu nanti didata dulu siapa yang sudah mengusulkan, berapa orang gitu ya. Misal ada 10 orang yang usul di desa itu, lah nanti kepala desa bersama BBD ya, pendamping sosial, Babinsa, Babin Kaptipmas, RT RW setempat itu akan rapat, akan musyawarah ya, musyawarah desa namanya. Itu akan membahas apakah nama-nama yang sudah mendaftar ini layak diusulkan atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu proses seleksinya. Kenapa harus ada musyawarah? Ya agar nanti setiap usulan itu mulai saat ini mudah-mudahan datanya bisa semakin valid. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak info di channel YouTube Matrice Effendi. Kita ketemu lagi di info berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.